This call is now being recorded. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil progres dari yang saya kerjakan. Ini adalah bentukan homepage yang saya kerjakan dari aplikasi PA. Kita daftar. Oh, salah. Kita masuk. Kita buat akun freelance. Nah, kita masukkan username, misalkan kita masukkan atas nama Purnomo Sudibyo dengan atas nama pursubibjo@gmail.com 1234. Ini adalah form pembuatan pembuatan akun freelance-nya, Pak. Nah, setelah sudah diisi formnya, maka kita masuk dengan pursubibjo@gmail.com 1234. Oh, dan nah, dia menghitungkan untuk aktivasi email terlebih dahulu. Nah, sedangkan email yang sudah saya registrasi sudah diinikan semua, Pak, sudah dimasukkan oleh untuk email yang sudah ada. Nah, dan saya tadi masukkan adalah cuma hanya email asal. Kita coba pakai email yang sudah ada, Pak. Nah, berikut adalah bentukan tampilan dashboardnya dari dashboard freelance ini. Di sini tampilan dashboardnya terdapat keterangan jumlah melamar lowongan oleh si user freelance. Di sini jumlah lamaran diterima, jumlah lamaran ditolak, dan jumlah lamaran pending. Nah, di sini kita bisa mengklik ada berapa apa saja yang sudah dilamar seperti ini. Nah, misalkan sudah di ini kita bisa melihat detail lowongan yang sudah dilamar. Di sini ada detail seperti detail perusahaan yang dilamar, terus detail lowongannya, dan tracking statusnya. Tracking statusnya itu pada di sini ada tanggal dan waktu, di sini ada keterangan statusnya lamaran depending, seperti itu, Pak. Nah, dan di sini setelah ini tinggal kita menunggu dari si perusahaan untuk memberi informasi selanjutnya. Nah, sini juga di riwayat lamar ini kita bisa mencari lowongan yang sudah dilamar. Misalkan contoh pada tanggal 1 Juli terdapat lowongan magang dan lowongan yang sudah ini. Oke, lanjut dari situ, dari tampilan dashboard seperti ini. Setelah itu kita bisa mengedit profil akun, yang dimana profil akun itu bentuk tampilannya seperti ini. Kita bisa juga kita ubah dengan edit profile. Nah, edit profile. Nah, edit profilnya kita bisa mengubah nama lengkap dan gambar untuk di user akunnya, Pak. Nah, dan di sini emailnya yang sudah tertera dan udah aktivasi, dia tidak bisa diubah secara bebas seperti itu. Nah, cuma hanya bisa mengubah untuk profil user akun, cuma hanya bisa merubah nama dari si profil, seperti misalkan Muhammad Aulia, dan gambarnya misalkan diubah menjadi
Oke. Nah, seperti ini dia sudah berubah dari si user profil akun di aplikasinya. Setelah itu kita bisa edit password. Nah, ini untuk password yang lama kita masukkan, kita password yang baru kita masukkan juga. Bisa ubah password. Nah, password bisa diubah, password diubah. Setelah itu kita masuk ke portofolio, masuk ke CV. Nah, di sini kita bisa merubah CV kita. Contoh, misal untuk mengedit CV seperti ini, kita rubah nama lengkapnya sesuai dengan nama yang sesuai si uh, orangnya. Tempat lahir misal Palembang. Keahlian misalkan mengoding, SD misalkan SD Pendowo, SMP swasta, SMP swasta, dan SMA swasta bagus. Misalkan Universitas Telkom dengan jurusan D3 Sistem Informasi. Kita juga bisa menyimpan. Nah, CV berhasil diubah. Nah, di sini adalah tampilan CV yang sudah berhasil diubah. Di sini adalah tampilan untuk data diri, dan di sini adalah tentang pendidikan, alamat sesuai domisili, keahlian. Nah, dan di sini portofolio berdasarkan pengalaman yang sudah dia pernah bekerja. Seperti contohnya kita edit di sini, contoh pengalamannya tahun 2021, dia pengalaman magang di dinas informasi dan komunikasi Kota Bandung. Kita bisa melakukan aksi tambah. Nah, dan dia sudah masuk ke dalam CV. CV berhasil diubah. Oke. Nah, pada tahun 2020 kita sudah bisa mengubah CV di Dinas Komunikasi dan Kota Bandung. Seperti itu. Lalu misalkan dari si user freelance ini ingin uh, ingin mengekspor dari mengekspor CV dari aplikasi, kita tinggal klik ekspor PDF, dia sudah langsung keluar PDF-nya seperti ini. Uh, kita bisa langsung print atau kita bisa nge-save PDF-nya seperti itu. Oke, setelah itu kita cari lowongan. Nah,
Di sini saya baru sedikit memasukkan lowongan yang tersedia. Di sini lowongan yang tersedia cuma hanya 2, dan kenapa di sini pencariannya ada 7 lowongan yang harus muncul. Nah, di sini saya sudah mengubah dari yang 5 itu hilang gara-gara tanggalnya sudah expired atau sudah berakhir dan tidak bisa muncul lagi. Itu berdasarkan batas tanggal yang dimajukan oleh user perusahaan modul Aulia Aulia Amri. Seperti itu. Misalkan kita ingin melamar, kita melihat detailnya. Di sini dibutuhkan konsultan IT di Provinsi Jawa Barat, dibutuhkan cepat. Oh, ternyata saya sudah pernah melamar. Di sini coba saya batalkan dulu melamarnya. Nah, dan jika dibatalkan di sini di riwayat dia akan menghilang dari riwayat. Coba kita daftar. Di sini dengan tanggal berakhirnya pada tanggal 8 pada tanggal 21 Agustus bulan 8 kita daftar. Nah, dan ini sini kita melamar. Nah, kita lamar, dah masuk ke dalam riwayat lamar. Kita tidak usah mengisi form untuk lamaran dan mengirim dokumen CV dan mengirim surat lamaran karena sudah dimasukkan ke dalam proses aplikasinya seperti itu. Nah, dan di sini kita bisa melihat dari proses melamar tadi, kita bisa melihat detail. Nah, di detail ini kita bisa melihat detail perusahaan kita yang saya sudah jelaskan. Di sini terlihat trackingnya dari tanggal sekarang 21 Juli 2021 pada tanggal 14.25 tracking statusnya lamaran masih dipending, menunggu lamaran diterima dan diizin oleh modul user perusahaan yaitu modul Aulia Amri seperti itu. Dan di sini kita bisa melakukan pencarian, misalkan di sini saya sudah banyak melamar berbagai lowongan, misalkan saya mencari lamaran lowongan dari yang speaker. Nah, di sini sudah bisa mencari lowongan yang dulu-dulu seperti itu. Dan kita juga dan di sini juga bisa menghidupkan pencarian berdasarkan waktu dan tanggal, misalkan pada tanggal 1. Nah, di sini yang dulu-dulu juga sudah bisa pencarian melalui tanggal seperti itu. Nah, sekian Pak progres aplikasi yang saya sudah kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.